Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi manna alaina binailil amali min khidmati syari'atin nabawiyyah wa tafaddala alaina bitaysiril wusuli ila matalibihal aliyah. Ashhadu an la ilaha illa huwa syahadatan tunzilu qailahal ghurafal ukhrawiyah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi allazina ahabbatum zakhairul uqba wa ulaika hum khairul bariyah. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, zat yang maha pengasih dan penyayang, yang telah memberi kita begitu banyak nikmat yang tiada terhingga, fisik, materi, mental, spiritual, harta benda, kekayaan, anak istri dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat kita, Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah jadikan anak dan keturunan kita anak yang soleh, yang salihah, yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, sayang dan cinta kepada kedua orang tuanya, sayang dan cinta kepada saudaranya, sayang dan cinta kepada kerabatnya, sayang dan cinta kepada handai taulannya, sukses dunia dan akhirat. Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada seorang Nabi yang amat sayang kepada umatnya, sangat cinta, sangat bersih hatinya, sangat baik tutur katanya, pembawa risalah dan kenabian baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan pengikutnya sekalian. Hadratul mukarramin rahimakumullah, bil khusus guru kita Bapak Kiai Al-Haj Asep Saifullah MA beserta keluarga, Hadratul Mukarram guru kita Kiai Al-Haj Syarifuddin, para hujaj yang tidak saya tata satu persatu, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kesemuanya senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadratil mukarramin rahimakumullah, Allah ciptakan kita tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayu wa ma khalaqtus sakulain al jin wal ins illa li'ibadati wa tauhidi la li talabi dunya wal inhimaki biha. Aku ciptakan dua makhluk jin dan manusia untuk beribadah kepadaku.
dan mengesahkanku li tauhidi la li talabid dunya wal inhimaki fiha, bukan buat nyari dunia apalagi sampai larut dalam di dalamnya. Ini tidak berarti kita nggak boleh usaha, bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan. Tapi Allah mau wanti-wanti jangan sampai urusan dunia kita mengalahkan akhirat kita. Di saat kita susah kita rajin, di saat kita nggak punya apa-apa kita ngaji berjamaah dan lain sebagainya. Begitu kita kaya raya, kita sukses, kita lupa. Ini yang ditakutkan. Waktu dia susah ketemu orang dia salam lebih dahulu, tapi begitu kaya, masya Allah, jalan aja kaki nggak napak. Kalau nggak salam duluan dia nggak salam duluan. Ini hati-hati yang kayak begini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tadi alhamdulillah ya, di sini sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, masya Allah, luar biasa. Orang yang sholat berjamaah itu 27 derajat dibanding dengan yang sholat sendirian. Itu pun kalau yang sendiriannya sempurna. Kan kita kalau sholat hati kita kemana-mana, apalagi musim hujan kayak begini. Ibu-ibu, masya Allah, baru diangkat udah ini lagi, dijemur lagi, pas Allahu Akbar dia sholat hujan. Kira-kira yang dia pikirkan apa? Hatinya khusyuk nggak? Rusak sholat kita. Kita sholat subuh berjamaah dalam satu jajaran saf, di situ ada orang yang nggak khusyuk, Allah nggak lihat orang yang nggak khusyuk. Ada orang yang tidak fasih bacaan Fatihahnya, Allah nggak lihat. Ada orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya, Allah nggak lihat. Tapi Allah lihat dalam jajaran saf tersebut orang yang hatinya khusyuk, orang yang bacaan Fatihahnya fasih sempurna, orang yang ruku dan sujudnya baik, itu yang Allah lihat. Lalu orang-orang yang tadi tidak sempurna tersebut Allah tutupi semua dengan kebaikan, dengan kesempurnaan orang yang khusyuk, orang yang sempurna sholat, sujud, rukuknya semua itu, sehingga semua yang sholat Allah hitung semuanya sempurna dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 1 berbanding 27. Rugi kalau kita nggak sholat berjamaah, rugi. Makanya para sahabat jangankan tidak sholat berjamaah, masbuk ya, masbuk apa itu, ketinggalan ya. 1 rakaat aja ketinggalan, itu ada yang sedihnya sampai 3 hari nangis, sampai 3 hari nangis sedih. Kenapa? Karena dia ketinggalan sholat berjamaah 1 rakaat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita kalau ketinggalan sholat jamaah nangis enggak? Sedih enggak? Pas begitu ajan baru ge ajan ya. Begitu qomat asar masih banyak waktu. Hati-hati ini ya. Kita sholat yang 5 waktu yang kita laksanakan sendiri, sesempurna apapun itu baru modal. Baru modal. Habis digrogotin sama mata kita yang kagak beres, habis digrogotin sama mulut kita yang tidak bisa terjaga, habis digrogoti oleh perbuatan-perbuatan kita yang mungkin menurut kita baik tapi rusak dalam pandangan Allah. Modalnya aja udah rugi, bagaimana untungnya? Bagi sekarang orang ada yang begitu sholat selesai Allahumma antasam langsung berangkat. Nah, ini hati-hati itu. Alhamdulillah wa syukur ala ni'millah, kita pada pagi hari ini dapat berkumpul, mudah-mudahan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di tempat yang Allah muliakan ini. Tadi sempat dijawab, masya Allah, kita ini hidup di dunia ini nggak lama, sebentar nggak lama, sekilas pandang udah. Kalau kita di dunia ini kita tidak gunakan sebaik-baiknya, rugi kita, rugi. Di dunia yang hanya beberapa saat ini kita tinggalkan untuk yang waktu begitu lama, begitu panjang, yang tidak ada batasnya, bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, bahkan miliaran tahun, kita tidak pusing sedikit pun. Tapi urusan dunia sekarang belum ketemu, kita udah puyeng, kita udah pusing.
Kita pernah pusing nggak mikirin bagaimana nanti kuburan kita? Pernah nggak? Itu yang kita pikirin. Syekh Anas bin Malik, beliau berkata, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, innal arda tunadi kulla yaumin bi ashri kalimatin, ya bani adam tas'a ala zahri wa masiruka fi batni, ta'si ala zahri wa tu'azzabu fi batni, wa tadhaku ala zahri wa tabki fi batni, wa tafrahu ala zahri wa tahzanu fi batni, wa tajma'u al-mala ala zahri wa tandamu fi batni, wa ta'kulu al-harama ala zahri wa ta'kuluka ad-didan fi batni, wa takhtalu ala zahri wa tazulu fi batni, wa tamshi ala zahri wa satakunu hazinan fi batni, wa tamshi fi nuri samsi wal qamari was siraj, wa sataqu fi zulumati fi batni, wa tamsi fil jami'i wa sataqu wahidan fi batni. Innal arda tunadi kulla yaumin bi asyri kalimatin. Bumi ini setiap hari berseru dengan 10 kalimat. Ya benar. Manusia, tas'a ala zahri wa masiruka fi batni. Engkau bekerja, berusaha ke jalan ke sana kemari di atas punggungku, wa masiruka fi batni, sementara engkau kembali ke dalam perutku. Kita mau berusaha bagaimana ya, mau sehebat bagaimanapun, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, seluas apapun ilmu dan pengaruh kita di atas bumi ini, kelak kita akan kembali ke perut bumi. Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum? Ada orang kita, saya belum siap sekarang. Kok bagaimana belum siapnya? Saya belum sanggup, belum kuat. Belum kuat bagaimana? Dosa saya masih banyak. Kira-kira kalau umur ente manjangin, dosa ente ngurangin apa nambahin? Coba. Ini sekarang kita nih, kalau umur kita Allah kasih panjang, kira-kira dosa kita, amal baik kita banyakan mana? Makanya mau kapanpun harus siap. Malaikat tuh nggak tunda-tunda, udah waktunya ambil ya ambil. Tas'a ala zahri wa masiruka fi batni, wa ta'sir ala zahri wa tu'adzabu fi batni. Engkau berbuat maksiat di atas punggungku, silahkan. Mau minum minuman, mau mabok-mabokan, silahkan sok, silahkan. Mau mencuri, mau berzina, mau silahkan semua lakukan. Wa tu'adzabu fi batni, tapi ingat, engkau akan disiksa di dalam perutku. Pernahkah terbayang oleh kita bagaimana nanti kita di alam kubur sana? Pernahkah kita membandingkan tatkala ada seorang saudara, tetangga ataupun kerabat yang meninggal, kita melihatnya, dia dimandikan, dia dikapanikan, dibungkus, dipocong kepalanya. Bayangkan ketika dimandiin itu kita bakal kayak begitu, bayangin. Dan ketika dibungkus, bayangin itu kita. Dan ketika dipocong, bayangin itu kita. Sehingga tatkala kita berjalan, kita merasa di atas kepala kita ada pocong. Tatkala kita bekerja, terbayang di atas kepala kita ada pocong. Dan tatkala kita melakukan apapun aktivitas kita dimanapun, bayangkan di atas kepala kita ada pocong. Kita akan mati. Jangan sombong, jangan angkuh. Mabok-mabokan, minum-minuman, judi, dikasih tahu nggak ngerti, liatin, nanti udah waktunya menangis. Makanya kalau ada orang meninggal, datang lihat. Saya kalau ada orang meninggal, saya perhatiin, saya lihat, masya Allah, muhasabah buat kita. Ada yang kelihatan mukanya kayaknya cerah banget, masya Allah, padahal dia orang susah hidupnya, tapi ketika dia meninggal kelihatannya kayaknya seneng banget, soalnya ada senyum, raut wajah juga masya Allah. Ada yang ketika meninggal mukanya pucat pasi kayak orang ketakutan, ada yang kayak begitu. Padahal ketika hidupnya dia senang, apa saja bisa dia dapatkan.
Entah apa yang dilakukan selama hidupnya. Ada yang ketika meninggal melotot pak, matanya nggak bisa ditutup, akhirnya ditutup ini, dibacakan sholawat, dibacakan doa-doa tertentu sama seorang kiai, nutup lagi pak matanya. Terus ketika dikuburkan, ini kan dibuka lagi kan, tempel gitu, melotot pak, loncating. Oh pak, ini ketawa takut atau ketawa girang ini? Hati-hati ini, kita bakal mati. Wa tadhaku ala zahri wa tabki fi batni. Engkau tertawa terbahak-bahak, silahkan, kamu silahkan. Sekarang nggak viral tuh ya, orang tawa kayak apa tahu ya, girang banget ramanya ya. Padahal kagak ada yang lucu, dia ketawa. Hati-hati, silahkan kau tertawa sepuasmu. Kita boleh ketawa nggak? Boleh, kita ketawa boleh, cuman jangan kelewatan tuh. Kita boleh senyum nggak? Boleh, cuman harus ada lawannya. Iya, seperti itu. Silakan engkau tertawa terbahak-bahak, silakan. Wa tabki fi bati, tapi kelak nggak akan menangis di dalam perutku. Bakal menangis pak, silakan. Tertawa yang berlebihan itu mematikan hati pak. Lupa bahwa kita ini bakal mati, lupa bahwa Allah akan panggil kita. Hati-hati. Wa tafrahu ala zahri wa tahzanu fi batni. Engkau silahkan bersenang-senang, berasa bahagia, silahkan, sehingga engkau lupa terhadapku, lupa terhadap lingkunganmu, lupa terhadap saudara-saudaramu, lupa terhadap yatim, lupa terhadap orang-orang yang susah. Silahkan engkau bersenang-senang, tapi ingat, wa tahzanu fi bati, engkau akan merasa sedih di dalam perutku. Hati-hati, bakal nangis kita dalam kubur, bakal sedih. Wa tajma'ul mala ala zahri wa tandamu fi batni. Silahkan kau cari harta sebanyakmu, silahkan, bermiliar-miliar triliunan, silahkan, sebanyak-banyak silahkan. Tapi ingat, manakala engkau lalai kepadaku, engkau akan menyesal di dalam kubur nanti. Jangankan bermiliar, bertriliunan, 1000, 2000, sebanyak apa yang kita kasihkan ke nafkah secukupnya untuk anak dan istri kita, itu pun kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kita punya anak berapa, kita bagi-bagi, kita kasih dengan harta yang kita miliki. Tapi tahukah anak kita ngerti agama enggak? Dia paham enggak setelah sepeninggalan kita? Dia ingat nggak sama guru-guru yang ada di lingkungannya? Dia ingat nggak sama yatim yang ada di lingkungannya? Dia ingat nggak sama orang-orang yang kelaparan lingkungannya? Anak yang kita besarkan dari masih kecil sampai dia besar, sampai dia dewasa, sampai dia sukses, dari SD 6 tahun habis nggak 2 juta bu? Habis nggak 2 juta? SMP 3 tahun habis nggak 3 juta? SMP 3 tahun habis nggak 6 juta? Kuliah habis berapa? Nikahin habis berapa? Berapa yang habis buat anak-anak yang kita cintai? Belum lagi kita masih mikirkan bagaimana nanti kehidupannya. Masya Allah, tatkala anak ini tidak beradab, tatkala anak ini tidak mempunyai akhlak, tatkala anak ini tidak mempunyai moral, tatkala anak ini tidak mempunyai agama, didikan yang baik, orang tua yang setengah mati membesarkannya, meninggalkan harta buat dia di alam kubur, yang berharap doa-doa darinya, menangis sedih karena anaknya melupakan dirinya, tidak mendoakannya, bahkan hartanya itu untuk dirinya pribadi, untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang nyangkut di panti yatim, tidak ada yang nyangkut di tempat orang-orang miskin, tidak ada yang nyangkut di musala, di majlis dan lain sebagainya. Bahkan tatkala itu diperbuat untuk maksiat, harta yang seharusnya menjadi nikmat justru sebaliknya menjadi laknat. Hati-hati ini, hati-hati. Jangan kita sayang sama anak kita, lupa. Udah, kalau kita misalnya sudah punya anak, anak kita sudah sukses, kita besarkan gitu, sekarang udah jangan mikirin anak lagi nih. Kadang-kadang anak udah ini masih kita pikirin, be, udah nikah, udah punya, udah biarin. Sekarang kapan giliran kita nih, kapan? Oh ya, saya pengen senang di kuburan. Oh, kalau saya nggak bisa bangun masjid, setidaknya nih 1/4, 50% sekiannya. Nah, seperti tempat kayak begini nih, ini butuhnya apa? Harus ada yang nyangkut di sini nih, harus ada nih. Jangan nggak ada yang nyangkut.
Sehingga nanti tatkala kita enggak ada, di sini ada yang zikir, di sini ada yang sampai ke alam kubur kita. Sampai jangan ini namanya sedekah jariah. Jaraya jari jarian wa jarayanan. Mengalir, berjalan terus ibarat air yang turun dari pancuran. To be continuous, enggak ada hentinya pahala tersebut. Makanya kalau mau sedekah jangan tanggung-tanggung ke majelis kayak begini nih. Pahalanya sebanyak orang sini dari itu ada berapa? Sebanyak itu nanti Bapak ikut andil. Sebanyak ini sampai ke kuburan kita. Kita buat masjid, kita andil situ berapa? Ada 10 orang yang sholat jamaah kebagian, sholat Jumat sekian banyak, Masya Allah, bisa ratusan orang, 127 kali derajat, kali sekian banyak, itu turun ke bawah, min ghairi ayan kusamin ujurihim sayan, tanpa berkurang pahala mereka, sebanyak itu pula kita dapat di alam kubur kita. Makanya rugi kalau kita punya harta benda tidak dinafkahkan di jalan Allah, rugi, berat tanggung jawab kita hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'kulul harama ala zahri wa ta'kulu kadidan fi batni. Engkau makan makanan yang haram di atas punggungku. Engkau makan hasil korupsi, hasil manipulasi, silahkan, silahkan. Hasil mencuri silahkan, hasil membodohi silahkan, hasil mencurangi silahkan, silahkan, sekehendak hatimu silahkan. Kau makan semua itu, kop kalau kata orang Parung mah, leleg tuh sama lo. Silahkan. Tapi ingat, wa takulu kadidan fi batni. Engkau akan dimakan oleh cacing-cacing tanah di dalam perutku. Ingat. Nih, kita ini hanyalah susunan tulang belulang yang dibungkus oleh daging, yang dibalut oleh kulit. Kulit akan terkelupas, daging akan jatuh, bertahun-tahun lamanya, sampai ribuan tahun tulang belulang pun akan hilang. Apa yang kita banggain? Apa coba? Nggak ada, nggak ada. Wah, kali dia mah dulu waktu dunia kebal ya, kali sono cacing nggak bisa gigitin dia gitu. Wah, kagak bisa, hancur, habis semuanya, habis. Wa takhtalu ala zahri wa tazulu fi batni. Engkau sombong, angkuh, angkara murka di atas punggungku, silakan. Mau diktator ya, mau curang, mau zalim, tidak berlaku adil. Yang salah kalau lawan ditangkap, yang salah kalau teman dibiarin. Hati-hati, hati-hati Anda sebagai penguasa, hati-hati. Engkau akan hina di dalam perutku, silahkan. Seperti itu. Bahaya kita ini. Sebenarnya kita ini selalu diperhatikan, selalu dilihat. Kalau CCTV dunia itu bisa, kalau kita madep sana, yang kelihatan belakangnya aja. Kalau CCTV akhirat tuh enggak. Depan muka semua kelihatan. Masya Allah, kelihatan. Jangankan para malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi kita, orang tua kita yang di kuburan ngelihat kita, orang tua kita yang di kuburan. Ibarat kaca nako, yang di dalam ngelihat, yang di luar nggak ngelihat. Kita ini transparan, kita berada di kamar, kita tutup kunci kita, terang kelihatan orang tua kita. Kita berbuat baik, beramal soleh, mengerjakan perbuatan bagi Allah, dia senang orang tua kita. Ya Allah, panjangkan umurnya, ya Allah, berikan dia rezeki yang barokah. Senang orang tua kita. Tapi tatkala kita berbuat dosa dan maksiat, nangis orang tua kita, bercucuran air matanya. Sengsara hidup kita yang berada di dunia ini. Hati-hati ya, kita ini nggak lama hidup, pokoknya sebentar. Nah, kita sukses umur 60, umur 70, yang kita nikmatin berapa tahun? Paling 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ini sekarang model kayak kita nih, masih kuat lama nggak nih? Kira-kira 20 tahun lagi masih kuat nggak kira-kira? Masih. 30 tahun lagi kita masih kuat ini? Kita masih tuh apa? Kita masih muda apa udah tua? Surah Yasin 67, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kita kalau udah Allah kasih umur panjang, itu banyak kekurangan dalam diri kita. Semakin lemah, sakit-sakitan, akhirnya dekat dengan kematian. Ini dari tadi aja nih saya lihat nih, duduk aja kagak ada yang beres ini. Iya, asrak israk, kaki kanan lagi, ini lagi.
ada yang begini juga terus begini, ada gitu terus tadi. Udah enggal itu. Hati. Lemah kita ini, apa kita banggain? Nggak ada. Silakan Anda sombong, Anda angkuh, merasa paling benar, rasa paling, silakan. Tapi ingat, kau akan hina di dalam perut. Wa tamsi ala zahri wa satakunu hazinan fi batni. Engkau silakan mau jalan ke sana kemari, tur sono sini, bersenang-senang bahagia, silakan. Tapi engkau akan sedih di dalam perutku nanti. Silakan. Kita boleh tur, kita boleh yang mana, silakan. Tapi lihat sebagai satu yang baik. Ini kekuasaan Allah luar biasa, ini keagungan Allah luar biasa. Jadikan itu sebagai iktibar, jadikan itu sebagai tasbih yang kita lihat itu bentuk daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan untuk main-main, senang-senang, bukan camping laki perempuan cari apa, nggak ada itu. Rusak kita kalau begitu cara. Semakin hari kita semakin dekat dengan kematian, dan akhirnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Wa tamsi fi nuri samsi wal qamari wasiraj wa sataqau bi zulumati fi batni. Engkau berjalan di atas cahaya matahari, rembulan dan lentera. Terang di siang hari, malam hari ada sinar rembulan. Bahkan ada lampu lentera yang menyinari jalan kita. Tapi ingat, kelak kita di alam kubur, kita akan jatuh kepada satu tempat yang sangat gelap luar biasa, ratusan kali lipat dengan gelapnya dunia. Kita bayangin nggak? Bagaimana nanti ini? Cahayanya seperti apa? Yuk dari sekarang kita siapkan. Wa tamsi fil jami'i wa sataqa'u wahidan fi batni. Engkau berjalan di tengah keramaian makhluk, tapi ingat satu ketika engkau akan merasa kesepian seorang diri di dalam perutku, dalam keadaan sunyi dan sepi. Sekarang kita masih bisa kumpul ke sana kemari, kita di hutan sekalipun kita bisa bertemu dengan hewan, dengan makhluk lainnya. Tapi begitu di alam kubur tidak ada yang bisa menerangi. Yo siapin dari sekarang nih, siapin. Kita mau pergi mana kuburan kita nanti, kita yang nentuin sekarang. Yang nentuin sekarang kita. Apa kita minta kuburan nanti itu bagaikan istana, kuburan kita nanti bagaikan satu gedung yang sangat kokoh, dinding-dindingnya, halamannya, lampu-lampunya penuh dengan keindahan dan kenikmatan? Itu kita yang tentuin sekarang. Ataupun kuburan kita nanti bagaikan gubuk reot, pagarnya sudah rusak, situ cacing bisa masuk, kalajengking masuk, ulah bedudak masuk, iya, ulah dumung, ulah koros masuk semua. Mau bagaimana kita? Nih sekarang yang tentuin kita. Coba lihat, kita mau kubur kita lubang neraka, atau kita ingin kubur kita taman surga? Mau masuk surga enggak? Bapak masuk surga, ibu masuk surga, benar? Saya tanya, suka bangun malam enggak? Ya saya tanya, suka bangun malam enggak? Ya saya nanya, suka bangun malam enggak? Kadang-kadang kita berharap sesuatu tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kita berharap sesuatu tidak sesuai dengan yang kita usahakan. Imam Syafi'i itu tingkat kecerdasannya ketika dia berumur 10 tahun. Dan dalam waktu dia ngaji sama Imam Malik. Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta ini terdiri dari 2.500 hadis dengan syarah dan penjelasan yang kalau kita tidak mengerti gaya bahasa ini kita kurang paham. Nah, Imam Syafi'i teman-temannya punya kitab ini, Imam Syafi'i enggak. Akhirnya apa, dia minjam sama temannya. Setelah 10 hari diserahkan kepada temannya. Kok cepat sekali ini, kan apa udah kamu baca. Ternyata kitab yang tebalnya segini itu bukan hanya dibaca sama Imam Syafi'i. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Imam Syafi'i telah menghafal kitab tersebut dalam waktu 12 hari. Bayangin,
Bagaimana otaknya? Bagaimana otak Imam Syafi'i? Dan Imam Syafi'i kalau sholat itu satu hari bisa beratus-ratus rakaat, satu kali khotam Quran satu hari dalam sholatnya saja. Dan di bulan puasa 2 kali khotam Quran dalam sholatnya saja. Dan juga diceritakan bahwa sejarah Imam Syafi'i itu bolong-bolong saking derasnya tangisan Imam Syafi'i. Alim, orang seperti ini pantas nggak masuk surga? Pantas nggak? Bandingin sama kita, coba. Ibu-ibu masuk surga, bapak mau masuk surga? Orang tahu diri amat ya rumahnya. Masya Allah, kita nih nggak ada apa-apa. Imam Hanafi, namanya Nu'man bin Sabit bin Jausa bin Mahd. Beliau ini dari selepas Isya itu sampai subuh nggak pernah batal wudhunya selama 40 tahun lamanya. Bayangin dari Isya sampai subuh matanya nggak pernah merem, nggak pernah hangom. Dia zikir wirid, sholat beribu-ribu rakaat. Dia sholat berpuluh-puluh, beratus-ratus rakaat, dan dia zikir beribu-ribu rakaat. Begitu datang sholat subuh, aja terdengar dia nangis. Kenapa? Karena zikir dan wiridnya belum cukup. Kita dengar azan subuh, kita nangis nggak? Sedih nggak? Nangis. Tidurnya belum cukup. Tidurnya belum cukup. Nah, sekarang orang seperti ini pantas nggak masuk surga? Pantas nggak? Nah, bandingin sama kita, kira-kira kita pantas kagak masuk surga? Oh, makanya kita ini orang awam, kita ngaku kita ini lemah, kita ini dhaif, tidak bisa seperti mereka. Kita ini nggak bisa, sulit bagi kita. Kita hanya pasrah dan mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan kebodohan kita, dengan kelemahan kita, dengan ibadah yang sedikit ini, mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan dengan sedikit ini menjadi wasilah dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kumpul kayak begini nih, sholat jamaahnya dijaga 1 kali 27, belum lagi bagi-bagi dengan yang lainnya. Masya Allah, rugi kalau kita nggak sholat subuh jamaah, rugi kalau kita nggak kumpul kayak begini. Seperti itu kita nggak bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan, tapi setidak-tidaknya kita mengejar fadilah-fadilah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat itu seperti apa pahalanya, terus ngaji bareng kayak gini berapa, seperti sholat 1000 rakaat. Itu kita hanya bisa mengejar fadilah-fadilah seperti itu. Kalau tidak, kita ini tidak ada apa-apanya. Besok atau lusa kita bakal pulang. Syekh Abdul Majid Al-Adawi dalam At-Tuhfatul Mardiyah beliau mengatakan dan menuliskan, inna min akhlaqihim radhiyallahu anhum kasratul huzni wal hammi kullama tadhakkarul maut wa sakaratihi khawfa su'il khatimati hatta tatazalzalu uquluhum min shiddatil alami. Apa kata Syekh Abdul Majid Al-Adawi? Dan sebagian daripada sifat akhlak para sahabat dan orang-orang yang soleh itu, mereka senantiasa sedih dan merasa gundah dan gelisah kalau ingat mati. Sedih, gelisah kalau ingat mati. Dan sakaratul mautnya selalu terbayang. Kenapa? Karena takut su'ul khatimah hatta tatazalzalu uqulukum min syiddatil alami. Sampai otak mereka, pikiran mereka ini guncang, hampir pecah kepala mereka, saking sakitnya mikirin bagaimana nanti kalau mati itu. Mikirin mati aja sampai puyeng, pusingnya setengah mati. Ada di antara para sahabat begitu dengar orang meninggal dia nangis sedih sampai 3 hari nggak makan, nafsu makannya hilang. Bahkan ada yang sampai 7 hari, saking sedihnya mendengar orang meninggal. Nah, kita kalau ada yang meninggal kita sedih nggak? Nafsu makan kita berkurang atau tidak? Nah, ini jangankan sampai berhari-hari ya. Habis ngubur aja tuh di kita tuh ada istilah apa tuh, ngusur tanah. Masya Allah. Ikannya gabus kering, sayurnya sayur besan, ya. Ditambah sama yang lainnya, sambalnya sambal terasi. Masya Allah. Bukannya sedih tapi mantap.
Tuh kita tuh kayak begitu. Kapan kita ingat bahwa kita ini bakal mati? Mudah-mudahan dengan kita sering seperti ini, kita muzakarah seperti ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, lebih mengingatkan kita kepada kematian, dan lebih untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Hidup ini sementara, akhirat selamanya. Yang miskin, yang kaya, yang tua, yang muda, rakyat jelata ataupun penguasa, semuanya akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho kita, Allah ridho anak dan istri kita, kerabat dan halayak talon kita, sehingga kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.